Sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Aib ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. Aib dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Dan sekarang Aib dan Dede, saya nggak tahu posisi terakhir informasi dari Mas Sugro, dia apa nih, mempersoalkan Rudiana atau gimana? Ya, dia mempersoalkan Rudiana. Aib ini kan juga sudah kenal. Jadi biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa. Oke. Gitu. Jadi mungkin ditanya-tanya, siapa ini kira-kira yang suka nongkrong? Nah, yang suka nongkrong banyak, tapi ketanya siapa yang suka bunuh orang, kan pasti orang nggak ada yang ngaku. Oke. Siapa yang suka makan tahu, ya mesti bisa ditunjuk di sini. Jadi Aib ini katanya dekat sama Rudi. Nah, si Dede ini kan kawan Aib nih, diajak, lah. Menurut keterangan yang sampaikan ya ikut-ikutan saja. Tapi ini Aib kan menyatakan dia sanggup dituntut karena dia telah memberikan keterangan palsu. Nah, sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Aib ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. Nah, ini yang jadi novum baru yang sangat bagus nih. Dede ini, Aib dan Dede itu ya. Aib dan Dede. Dan sebenarnya bukan hanya jadi novum, tapi juga pembuka tabir siapa perekayasanya kan gitu kan. Dia bikin keterangan palsu kan, apa maunya dia sendiri atau dia diskenariokan kan gitu. Iya, betul. Mereka ini orang tukang cuci mobil udah keliling-keliling kemana seperti ini kan, duitnya dari mana kalau nggak pernah jadi, mohon maaf, kalau jadi cepu, jadi informan kan ya duit dari mana dia? Oke. Ayah yang punya kedudukan seorang polisi, juga sebagai kanit narkoba, punya anak sematawayang satu-satunya yang tergabung di dalam geng motor. Dia tahu betul anaknya punya musuh. Dia tahu betul apa yang dikonsumsi anaknya. Dia tahu betul apa yang diminum anaknya. Lalu kemudian anaknya mati karena kecelakaan. Lalu dikabari ada orang lain mengabari bahwasanya anaknya tidak mati kecelakaan, tapi mati karena pembunuh. Ayah mana yang tidak emosional? Mungkin hampir semua ayah tidak akan bisa berpikir logis pada saat itu. Lalu dibuatlah BAP, kemudian ditangkapilah orang-orang itu. Yang mana BAP ini dan penangkapan ini kalau berhasil bisa menaikkan jabatannya, namun sebaliknya kalau gagal bisa menurunkan jabatannya, bahkan dia bisa dipenjara karena membuat BAP palsu, penangkapan palsu. Jadi dari sini semua kita bisa menyimpulkan ada dua motif merubah dari laka lantas menjadi pembunuh. Yang pertama faktor emosional, yang kedua adalah faktor jabatan. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat itu, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Mudah-mudahan disambut sama Fitra nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu. Tantangin Fitra. Lo debat sama gue Fitra ya. Lo bawa klien lo tuh si Rudiana tuh ya. Gue tantang lo Fitra sama Elsa Sarif. Gue tantang beneran lo sekarang. Tai kucing Rudiana. Tai kucing Rudiana. Sumpah demi apa? Sumpah apa aja mau, sumpah pocong mau, ya sumpah 7 turunan mau, tai kucing Rudiana. Sejak awal sudah saya duga Rudiana ini hanya omong kosong, berani sumpah pocong itu hanya untuk meyakinkan publik. Ya, itu strategi Rudiana, hanya untuk meyakinkan publik bahwa ia berani sumpah pocong supaya publik menilai, Rudiana ini berani sumpah pocong saja berani. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Rudiana ini adalah benar. Itu sebenarnya. Nah, faktanya kemarin pada saat Sakatatal melakukan sumpah pocong yang dihadiri oleh ribuan orang, Rudiana tidak hadir, tidak datang untuk melakukan sumpah pocong. Kita tidak mungkin kita sempat turun gunung. Ini luar biasa turun gunung karena memang prosesnya sudah sangat memalukan, sangat menjijikan, mengerikan. Coba kalau kami tidak turun, ada peristiwa begini, mereka tidak mungkin. Tanpa ada uang, tanpa ada kepedulian dari kita, proses PK ini tidak mungkin terungkap. Tapi saya yakin PK ini seharusnya kabul karena pengetahuan umum itu sudah tidak perlu dibuka. Ada saksi bernama Muhammad Ismail dan Adi Haryadi yang diwawancarai dalam acara Telusur TV One. Ismail dan Adi sama-sama menceritakan apa yang mereka ketahui, juga lihat saat peristiwa naas itu terjadi. Pernyataan keduanya pun selaras mengenai bagaimana kronologi kecelakaan yang menewaskan Eki dan Vina.
Ismail dan Adi juga membeberkan ciri-ciri korban yang diduga adalah Vina. Pernyataan itu lagi-lagi mirip dengan ciri-ciri yang sempat disebutkan oleh Widi, sahabat Vina. Pernyataan kedua saksi tadi seolah menguatkan dugaan jika Eki dan Vina sebenarnya bukanlah korban pembunuhan dan atau pemerkosaan, melainkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Ismail dan Adi, Franciscus, teman dekat Eki, juga menuturkan jika ada saksi lain yang masih satu lingkar pertemanan dengan kekasih Vina itu. Menurut Franciscus, saksi terbaru di kasus Vina Cirebon itu berinisial A. Di hari kejadian tersebut, A diduga bersama Eki hingga sekitar pukul 10 malam. Kalau Eki naik motornya caranya kayak gimana? Lu sebutannya lu dulu deh. Lu mau naik motor ngebut-ngebut ya? Ngebut. Tapi ngebutan Eki, masih ngebut Eki lagi. Kayak apa ngebutnya? Kalau seberapa ngebut sih motor Mio gitu kan? Seberapa ngebut sih motor Xeon gitu kan? Oh, Eki punya dua motor? Punya dua motor. Xeon dan Mio, oke. Kalau misalnya dibilang gaya nyetirnya, mungkin dia agak di jalan agak suka songong. Kayak gimana sih gaya nyetir songong? Kalau orang Cirebon ngomongnya kayak ngekiting gitu, kayak kanan kiri gitu kan. Oh, Eki suka begitu nyetir deh? Iya. Itu juga paling kalau sama teman-temannya gitu. Iya. Sendirian mungkin ya ngapain sendiri? Ngapain gitu. Teman-temannya dia suka kayak gitu. Iya. Itu ya saya ingat. Almarhum. Kalau sama ceweknya mungkin nggak? Anak motor tuh menunjukkan kehebatannya bisa nggak? Mungkin aja. Yang saya lihat pernah sama ceweknya kayak gitu. Gimana? Kayak gitu juga gaya nyetirnya sama kita gitu. Dan cewek tuh biasanya senang sih. Ya paling kirain gini habis itu udah nggak lama gitu kan pop kayak gini habis itu di standar lagi nyetirnya.